Reno yakin ia sudah melewati jembatan kecil itu 3 kali. Jembatan kayu dengan satu papan patah di sisi kanan. Setiap kali ia melewatinya, ia mengira sudah hampir sampai di ujung desa. Namun setelah tikungan, ia selalu kembali ke jalan tanah yang sama dengan pohon jati bengkok yang akarnya mencuat seperti jari manusia. Mesin motor meraung pelan, seolah keberatan melaju. Udara berubah, bukan dingin, bukan panas, melainkan berat. Seperti paru-parunya harus bekerja lebih keras untuk menarik napas. Saat Reno akhirnya melihat rumah-rumah kayu, ia berhenti. Tidak ada suara, tidak ada ayam, tidak ada radio, tidak ada anak-anak, hanya suara langkah kakinya sendiri. Itu pun terdengar aneh, seolah terlambat sepersekian detik dari gerak tubuhnya. Di sebuah warung kecil, beberapa orang duduk mengelilingi meja. Mereka berhenti bicara saat Reno mendekat. Mata mereka menunduk, bukan sopan, melainkan menghindar. Seorang lelaki tua berdiri. "Kamu siapa?" tanyanya. "Saya Reno, mau cari keluarga. Ibu saya lahir di sini." Nama itu belum sepenuhnya keluar dari mulut Reno, tapi wajah orang-orang sudah berubah. Bukan kaget, bukan marah, melainkan takut mengenali. "Masuk saja dulu," kata lelaki itu cepat. Kalau sore, jalan tidak suka orang asing. Rumah bibinya berada di ujung desa, dekat pohon beringin tua. Pohon itu dibalut kain hitam dan putih, bukan kain baru, melainkan lapis demi lapis, seperti luka yang ditutup berulang kali di dalam rumah. Reno merasa ada yang ganjil. Tidak ada cermin besar, tidak ada foto keluarga, bahkan kalender di dinding tidak memiliki tahun, hanya hari dan pasaran Jawa. Bibinya, seorang perempuan kurus dengan rambut disanggul rendah, menutup pintu rapat begitu matahari turun. "Kunci," katanya singkat. Reno baru menyadari kunci itu dikunci dari luar. Kalau malam, rumah yang dibuka dari dalam suka diisi. Lanjut bibinya tanpa menatapnya. Malam turun terlalu cepat. Sekitar pukul 11, Reno mendengar getaran halus dari lantai. Bukan suara, getaran. Seperti sesuatu sedang berjalan di bawah tanah. Lalu gamelan, nada pelan, tapi jelas, tidak sumbang, hanya terasa salah. Seperti ada satu pukulan yang selalu datang terlambat. Reno ingat larangan itu, namun tubuhnya bergerak sendiri. Ia mendekat ke jendela. Lapangan desa gelap, namun di tengahnya tanah tampak sedikit menonjol, seperti ada sesuatu mendorong dari bawah. Dung, dung, dung. Setiap nada membuat tanah bergetar. Reno melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Bekas kaki basah, berlumpur, muncul satu persatu dari tanah. Bukan dari arah jalan, melainkan dari tengah lapangan itu sendiri. Bekas kaki itu mengarah ke satu titik kosong, dan di titik itu udara tampak lebih gelap. Tiba-tiba suara berhenti, hening jatuh seperti kain basah menutup wajah. Dari belakang, bibinya berbisik tepat di telinga.
Jangan dihitung. Reno terlonjak. Dihitung apa? Bibinya menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Nada gamelan yang menghitung, ikut dihitung. Pagi hari, Reno menemukan pentas bambu di lapangan. Tidak ada paku, tidak ada tali. Bambu-bambunya tertancap ke tanah seperti tumbuh sendiri. Di tengah pentas, sebuah kursi kayu tua. Kursi itu tidak rusak, tidak berdebu. Namun semua orang berjalan memutar, menjaga jarak. Seorang anak kecil berdiri tak jauh dari Reno. Itu kursi pametan, katanya santai sambil mengunyah singkong. Kalau kursinya kosong lama, desa bisa sakit. Sakit bagaimana? Anak itu menoleh. Matanya hitam, terlalu dewasa untuk wajah sekecil itu. Orang jadi lupa pulang. Mbah Sastro tinggal di rumah paling tua, dekat kuburan desa. Bau tanah basah melekat di sana. Apa yang kamu cari sebenarnya? Tanya Mbah Sastro. Ibu saya, jawab Reno. Kenapa namanya seperti dihapus? Mbah Sastro menghembuskan asap rokok pelan. Karena memang dihapus. Ia mulai bercerita. Dulu, desa ini penuh konflik. Orang saling lapor, saling bunuh pelan-pelan. Sawah merah oleh darah. Leluhur desa membuat perjanjian. Satu orang dihapus dari ingatan agar banyak orang tetap hidup tenang. Pametan bukan hukuman. Pametan adalah penyeimbang mereka yang dipametan. Kata Mbah Sastro, tidak mati, tapi tidak boleh pulang ke dunia sepenuhnya. Reno berbisik. Ibu saya, Mbah Sastro, mengangguk pelan. Dia duduk agar kamu bisa hidup. Malam itu, Reno tidak langsung tidur. Ia duduk bersandar di dinding rumah, memperhatikan bayangan lampu minyak yang bergerak tak wajar. Setiap kali ia mengedipkan mata, bayangan itu seperti bergeser lebih cepat dari seharusnya. Saat akhirnya ia terlelap. Mimpi datang tanpa transisi. Ia berdiri di sawah, bukan sawah yang pernah ia lihat. Padi masih hijau, tanah berlumpur dan udara berbau lumpur serta keringat. Kakinya telanjang, kotor oleh tanah basah. Di depannya, seorang perempuan menumbuk padi. Gerakannya pelan, berulang, terlalu teratur. Ibu, bisik Reno. Perempuan itu menoleh. Wajahnya adalah wajah ibunya versi lebih muda, lebih segar. Namun matanya kosong, seperti tidak tidur bertahun-tahun. Kamu dengar gamelannya? Tanya ibunya. Reno mengangguk. Hitung nadanya. Kata ibunya, kalau genap aku boleh pulang. Reno membuka mulut untuk bertanya, namun suara gamelan mendadak mengeras, menghantam kepalanya. Ia terbangun dengan teriakan. Gamelan masih berbunyi, bukan dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Detak jantungnya mengikuti irama yang sama. Sejak mimpi itu, sesuatu berubah. Orang-orang desa mulai menatap Reno lebih lama. Tidak lagi menghindar, melainkan memperhatikan, seperti mencoba mengingat sesuatu yang hampir hilang. Seorang ibu di sumur bertanya, "Kamu anaknya siapa?"
Padahal kemarin ia berkata tidak mengenalnya. Anak kecil memanggil namanya dari kejauhan, lalu berhenti, bingung. Kok aku tahu namamu? Mbah Sastro memandang Reno dengan wajah semakin suram. Itu tandanya pametan bergerak, katanya. Kalau yang lama mulai diingat, yang baru sedang dipilih. Reno merinding. Dipilih siapa? Mbah Sastro tidak menjawab. Malam itu, Reno melihat 2 kursi di lapangan. Satu di atas pentas, satu di bawahnya. Yang di bawah menghadap ke arah rumah bibinya. Reno mendengar suara langkah di teras tengah malam. Bukan langkah orang hidup. Terlalu pelan, terlalu ragu. Pintu kayu berderit sedikit. "Ibu," panggil Reno tanpa sadar. Perempuan itu berdiri di ambang pintu. Kali ini wajahnya jelas. Rambutnya tergerai. Bajunya sederhana. Baju yang Reno ingat dari foto lama yang pernah ia lihat sekali sebelum fotonya buram. "Aku boleh masuk?" tanya ibunya. Reno ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. "Kamu semakin diingat," lanjut ibunya. "Itu menyakitkan buat yang duduk. Kenapa ibu tidak pergi saja?" Suara Reno pecah. Ibunya tersenyum sedih. Karena kursi itu tidak pernah kosong. Ia menoleh ke arah lapangan. "Kamu dengarkan, gamelannya lebih lengkap sekarang." Dan benar, nada yang hilang kini lengkap. Pametan tidak diumumkan, namun semua orang tahu. Lampu-lampu rumah padam serentak. Pintu ditutup, jendela disilang. Warga duduk menghadap dinding, membelakangi lapangan. Tidak ada doa keras, tidak ada teriakan, hanya napas ditahan. Reno berdiri di tepi lapangan. Pentas bambu kini basah, seperti baru digali dari kubur. Penabuh gamelan duduk melingkar. Wajah mereka tertutup kain kafan tipis. Tanah menempel di kaki mereka. Satu suara tua berbicara dari bawah tanah. "Yang lama boleh pergi." Ibunya melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut. Ia menoleh sekali pada Reno. "Aku capek duduk," katanya pelan. "Sekarang giliranmu memilih." Kursi kayu itu berbunyi, retak halus, seperti tulang diregangkan. Reno mundur. "Kalau aku pergi?" tanyanya putus asa. Mbah Sastro muncul di sampingnya. "Desa tidak akan mengingatmu," katanya, "dan itu lebih buruk dari mati." Reno merasakan namanya memudar, seperti ada bagian dari dirinya ditarik keluar perlahan. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, suara ibunya, namun semuanya mulai buram. Ibunya mengulurkan tangan. "Kamu tidak mati," katanya. "Kamu hanya tinggal." Gamelan berhenti. Sunyi jatuh. Kursi itu kosong, menunggu. Dan saat Reno melangkah maju, ia menyadari hal terakhir yang benar-benar mengerikan. Ia tidak lagi ingat bagaimana rasanya hidup di luar desa. Langkah Reno terhenti di depan kursi itu. Kayunya dingin, lebih dingin dari tanah basah di bawahnya. Permukaannya halus, terlalu halus untuk kursi yang katanya sudah ada sejak leluhur. Tidak ada
paku, tidak ada sambungan. Seolah kursi itu tidak dibuat, melainkan dibentuk oleh waktu dan ingatan. Gamelan belum berbunyi, namun Reno mendengar sesuatu yang lebih pelan. Suara orang-orang melupakan. Ia mendengar namanya diucapkan, lalu terputus. Ray, siapa? Bukan orang sini. Setiap kali seseorang gagal menyebut namanya, dada Reno terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang copot tanpa rasa sakit, hanya dingin. Ia menoleh ke arah rumah bibinya. Pintu tertutup, tidak ada cahaya, tidak ada yang menunggu. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, Reno menyadari sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tidak ada satupun tempat di desa Ketapang yang menganggapnya pulang. Saat Reno belum duduk, ia melihat mereka bukan dengan mata, melainkan dengan perasaan. Seperti saat tahu seseorang berdiri tepat di belakangmu, meski tak terlihat, di tepi lapangan, di bawah pohon jati, di dekat sumur tua. Ada orang-orang, mereka berdiri diam, wajah menghadap lapangan. Bayangan mereka tidak jatuh ke tanah. Satu di antaranya melangkah mendekat. Wajah itu samar, tapi Reno mengenali garis-garisnya. Lelaki muda, mata cekung, baju lusuh. "Aku dulu juga tamu," katanya tanpa suara. "Aku pikir bisa pergi, yang lain menyusul." Perempuan tua, anak kecil, pria dengan luka di leher. "Kami duduk," kata mereka serempak. "Sekarang kami menjaga." Reno gemetar. "Menjaga apa?" "Batas," jawab mereka, "supaya desa tidak dilahap semuanya." Ia menoleh ke kursi. Untuk pertama kalinya, Reno memahami kebenaran yang tidak pernah diucapkan Mbah Sastro. Pametan bukan kutukan. Pametan adalah tembok, dan setiap tembok butuh batu. Ibunya berdiri di belakang kursi. Kini ia tampak lebih hidup. Warna kulitnya kembali, matanya jernih. "Aku hampir lupa rasanya berdiri," katanya pelan. "Tanah itu dingin kalau terlalu lama." Reno menahan tangis. "Kalau aku duduk, ibu benar-benar pergi." Ibunya mengangguk. "Orang-orang akan mengingatku sebagai perempuan yang pergi merantau. Aku akan tua, aku akan mati seperti manusia, dan aku..." Ibunya menatap Reno lama sekali. "Kamu akan tetap diingat desa," katanya, "dan dilupakan dunia." Gamelan mulai berbunyi. Nada pertama menghantam udara seperti palu. Tidak ada aba-aba, tidak ada dorongan. Reno melangkah sendiri. Begitu tubuhnya menyentuh kursi, dunia menyempit. Suara gamelan masuk ke tulang-tulangnya. Tanah di bawahnya bergerak, menutup kaki, pinggang, dada. Tidak menarik, hanya menerima. Reno mencoba menyebut namanya sendiri, namun lidahnya tidak menemukan kata itu. Ia melihat kilasan hidupnya, sekolah, kota, wajah ayahnya. Semua menjauh, seperti gambar yang terlalu lama dijemur matahari. Ibunya melangkah pergi. Setiap langkahnya membuat gamelan semakin lengkap. Saat tanah menutup bahu Reno, satu hal terakhir
terlintas di pikirannya. Tidak ada yang akan mencarinya, dan desa akan tetap tenang. Pagi datang ke desa Ketapang. Ayam berkokok, angin bergerak. Warga keluar rumah seperti biasa. Di lapangan, pentas bambu sudah tidak ada. Tidak ada kursi, tanah rata. Seorang perempuan berjalan di jalan desa. Wajahnya bingung. Pakaian kotanya kotor, lumpur. "Maaf," katanya pada warga. "Ini desa apa ya?" Mbah Sastro menatapnya lama. "Kamu dari mana?" "Aku tidak ingat," jawab perempuan itu pelan. Mbah Sastro mengangguk. "Kamu boleh tinggal." Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Malam turun, gamelan berbunyi pelan lengkap. Di lapangan desa, sesuatu duduk, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak bermimpi. Namun jika kamu berdiri terlalu lama di sana, kamu akan merasa ada yang menatap dari bawah tanah, menjaga, menghitung, menunggu. Karena desa Ketapang akan selalu butuh satu orang yang tidak pulang agar yang lain bisa tidur nyenyak. Dan jika suatu malam kamu tersesat, menemukan desa tanpa papan nama dan mendengar gamelan dari dalam tanah, jangan bertanya, jangan duduk, karena mungkin kursinya sedang kosong.